Mengapa keluarga ini disebut sebagai keluarga kudus? Ada apa sebenarnya? Bagi saya, ada dua alasan. Yang pertama, karena Yesus itu menjadi Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Jumat 30 Desember 2022, Oktav Natal. Hari ini, pesta keluarga kudus, Yesus, Maria, dan Yosef. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Putra Sirak, bab 3 ayat 2-6, ayat 12-14. Dan bacaan Injil dari Injil Matius, bab 2 ayat 13-15, ayat 19-23. Sebagai catatan saja. Karena ini atau pesta ini jatuh pada hari biasa, tanggal 30 Desember, maka bacaannya cuma satu, yakni dari Putra Sirak, lalu kemudian langsung Injil. Tetapi kalau sekiranya jatuh pada hari Minggu, maka bacanya ada dua. Bacaan pertama dari Putra Sirak dan bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 3 ayat 12-21. Dan bacaan Injil untuk tahun A sama. Ini supaya menjadi catatan untuk kita ketahui saja. Saya berusaha untuk melihatnya secara keseluruhan, dan saya rasa perlu juga saya sampaikan permenungan ini dengan dua bacaan dan satu Injil. Saudari dan saudara terkasih, pertanyaan mendasar untuk permenungan kita pada pesta keluarga kudus adalah, mengapa keluarga ini disebut sebagai keluarga kudus? Ada apa sebenarnya? Bagi saya, ada dua alasan. Yang pertama, karena Yesus itu menjadi sentral, pusat dari keluarga ini. Jadi menjadi sentral, pusat dari keluarga Nazaret, keluarga kudus ini. Dan yang kedua, karena masing-masing komponen keluarga ini, ayah, ibu, orang tua, dan anak, telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peran mereka masing-masing. Saudari dan saudara terkasih, mari coba kita lihat satu persatu, satu demi satu, alasan itu. Alasan mengapa keluarga ini disebut sebagai keluarga kudus. Yang pertama, Yesus menjadi sentral, pusat dari keluarga ini. Kehadiran Maria dan Yusuf adalah kehadiran untuk mengabdi, mengarahkan seluruh hidupnya kepada Yesus. Kita tahu, Maria dipilih oleh Allah, dan berita ini disampaikan oleh Allah melalui malaikat Gabriel. Ia menyampaikan kepada Maria bahwa dia mendapat kasih karunia dari Allah, karena dia akan mengandung dan melahirkan putra Allah yang disebut dengan Yesus. Karena Yesus dan demi Yesus, Maria sejak keabadian dipilih oleh Allah untuk menjadi ibu yang mengandung dan melahirkan Yesus. Hal yang sama juga terjadi dengan Santo Yosef. Diceritakan, Yosef dan Maria itu sedang bertunangan. Dan sebagai manusia tentu mereka sudah punya rencana-rencana untuk kehidupan keluarga mereka. Tetapi karena Yesus dan demi Yesus, Santo Yosef diangkat, dipilih, ditentukan oleh Allah untuk menjadi bapa pemelihara Yesus. Yosef mendampingi Maria sebagai orang yang dipilih
juga oleh Allah untuk mengandung dan melahirkan. Dan dengan itu keduanya seakan tidak ingat lagi akan rencana kemanusiaan mereka sebagai suami istri, tetapi segalanya dilepaskan demi pengabdian mereka atas panggilan mereka, yakni ada untuk Yesus yang hadir dalam keluarga mereka. Maka kehebatan Maria, bahwa Maria akhirnya dihormati oleh banyak orang sebagaimana pujian yang dia katakan sendiri. Demikian juga Santo Yosef, kehebatan mereka tidak karena diri mereka sendiri, tetapi karena Yesus. Dengan ini jelas nampak bahwa Maria dan Yosef ada untuk Yesus dan demi Yesus. Artinya Yesus menjadi sentral, menjadi pusat hidup keluarga Maria dan Yosef. Saudari dan saudara yang terkasih, inilah yang membuat keluarga ini disebut sebagai keluarga kudus. Bagaimana dengan keluarga-keluarga kita sebagai keluarga Kristiani? Keluarga kita pun akan disebut sebagai keluarga kudus dalam konteks permenungan ini kalau Yesus menjadi sentral dan pusat hidup keluarga kita masing-masing. Bayangkan, apakah Yesus sungguh menjadi sentral dan pusat keluarga kita? Atau jangan sampai Yesus kita tempatkan di sudut-sudut keluarga kita. Jangan sampai Yesus tidak mendapat tempat sama sekali. Dia berada di pojok-pojok rumah kita. Andai kata rumah kita dibayangkan sebagai sebuah segi empat, Yesus mungkin ada di sudut-sudut itu. Yesus belum menjadi sentral. Dan karena itu, karena Yesus belum menjadi sentral dan pusat keluarga kita, maka keluarga kita masih harus terus berjuang untuk menjadi keluarga kudus seperti keluarga Nazaret itu, keluarga Maria dan Yosef. Saudari dan saudara yang terkasih, alasan kedua mengapa keluarga ini disebut sebagai keluarga kudus, karena masing-masing komponen keluarga ini, Yosef, Maria, dan Yesus, telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik sesuai dengan peran mereka masing-masing. Maria sebagai seorang istri, sekaligus sebagai seorang ibu. Yosef sebagai seorang suami, sekaligus sebagai seorang bapa. Yesus juga sebagai seorang anak, telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peran mereka masing-masing. Tambahan lagi, Yosef dan Maria juga telah melaksanakan diri mereka sebagai orang tua dari Yesus. Dan hal ini ditegaskan melalui bacaan yang pertama dan bacaan Injil. Saya boleh tambah, hal ini juga sesuai persis dengan yang dikatakan dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Hanya hari biasa, jadi kita tidak memakai bacaan itu. Tetapi supaya kita mengetahui. Karena dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, terutama
bab 3 ayat 12 sampai 21. Itu berbicara tentang tata hidup keluarga di dalam Tuhan. Apa yang mesti dilakukan? Suasana apa yang mesti diciptakan dalam keluarga? Dan bagaimana seorang anak terhadap ayahnya, terhadap ibunya? Bagaimana seorang anak terhadap orang tua? Dan sebaliknya, bagaimana seorang suami kepada istrinya? Dan bagaimana seorang istri kepada suaminya? Apa yang mesti dia lakukan? Dan bagaimana sebagai suami istri, sebagai orang tua terhadap anaknya? Poin-poin yang harus dilakukan dan dihayati ditegaskan dalam bacaan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose itu. Bahkan dalam bacaan pertama dari kitab Putra Sirat juga digambarkan apa yang harus dilakukan oleh seorang anak terhadap bapaknya, terhadap ibunya, dan apa yang harus dilakukan oleh seorang ayah untuk anaknya. Semua ditegaskan. Kitab Putra Sirat mengatakan, terutama terhadap seorang anak, dia berkata begini, barang siapa menghormati bapaknya, ia memulihkan dosa, umur panjang, dan seterusnya. Dan ajakan supaya seorang anak harus menolong ayahnya pada masa tuanya. Kalaupun pada masa tuanya akalnya sudah mulai berkurang, seorang anak harus memaafkan ayahnya. Tentu sama juga dengan ibunya. Saudari dan saudara yang terkasih, ketika masing-masing komponen dalam keluarga, anak, ibu dan bapak, suami dan istri, melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan perannya masing-masing, maka akan tercipta kebahagiaan dan sukacita, kegembiraan di dalam hidup keluarga. Dan karena itu pula keluarga ini akan menjadi kudus. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau kita melihat bagaimana keluarga Nazaret, Yesus, Maria dan Yusuf, mereka telah melakukan itu dengan baik. Yosef sebagai seorang suami telah sungguh mengasihi Maria, istrinya. Dan sebagai orang tua juga ditegaskan dalam bacaan Injil bagaimana Yosef dan Maria mengambil anak itu ke Mesir, menghindarkan diri dari upaya pembunuhan dari Herodes. Yosef sebagai seorang suami sangat bertanggung jawab, dan bersama Maria sebagai orang tua sangat bertanggung jawab. Lagi-lagi kelihatan di situ bagaimana keduanya mengabdikan diri demi dan untuk Yesus, demi keselamatan Yesus. Dan pada sisi lain, pada bacaan-bacaan yang lain, kita tahu juga ceritanya bagaimana Yesus, sekalipun dia adalah putra Allah, tetapi dia taat kepada atau di bawah bimbingan orang tuanya, Maria dan Yusuf. Kita ingat cerita tentang Yesus yang pada umur 12 tahun tertinggal di Yerusalem. Walaupun seakan kata-katanya agak keras, tapi pada akhirnya dia meninggalkan Yerusalem, bait suci, lalu bersama dengan Maria dan Yusuf kembali ke rumah. Saudari dan saudara terkasih, terlalu banyak hal yang bisa kita renungkan mengenai peran yang sudah dihayati dan dilakukan baik oleh Yesus sebagai anak maupun oleh Maria sebagai istri dan sebagai ibu, ataupun Yosef sebagai suami dan sebagai ayah. Mereka telah melakukan segalanya dengan baik. Itu pula yang menjadi sebab mengapa keluarga ini disebut sebagai keluarga kudus. Bagaimana dengan kita? Sekali lagi, keluarga-keluarga kita akan menjadi keluarga yang kudus andai kata Yesus menjadi sentral kehidupan keluarga kita, dan masing-masing kita dengan peran sendiri-sendiri sebagai ayah
sebagai ibu, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, dan sebagai anak. Kalau melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, kita pasti akan disebut sebagai keluarga yang bahagia, keluarga yang kudus. Semoga pesta keluarga kudus Nazaret, Yesus, Maria, dan Yosef menginspirasi kita untuk menjadi seperti mereka. Tuhan memberkati.